lebih banyak ilmu dan pencerahan buat kita. Baik Bapak Ibu, kami beri kesempatan dua pertanyaan saja dengan dua pertanyaan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz, kajian yang sangat luar biasa. Saya simpel aja Pak Ustaz, bagaimana kita menyikapi dan percaya bahwa takdir yang sudah diciptakan Allah itu di Lauhul Mahfuz sebagai satu pedoman kita. Paralel dengan itu, bagaimana juga kita menyikapi satu kondisi yang harus kita upayakan dengan sebuah usaha dari diri kita sendiri terhadap satu kondisi. Dengan arti sampai batas mana limit itu, supaya kita tidak salah paham, menyimpang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu waktu membahas takdir, pecahlah umat Islam menjadi dua kelompok. Kelompok pertama namanya Qadariyah, kelompok yang mengatakan takdir di tangan makhluk. Kalau di Cina itu aliran Taoism, ya, takdir itu nggak ada, kita yang buat takdir sendiri. Itu aliran Qadariyah, bukan Qadiriyah. Qadiriyah pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Qadariyah ini banyak dipakai oleh aliran-aliran Mu'tazilah. Dan orang-orang salah paham hari ini dikira kalau ikut Qadariyah, kelompok yang mengatakan takdir di tangan kita, kita akan maju. Itu keliru besar. Nggak ada hubungannya. Lalu ada kelompok anti dengan itu, disebut kelompok Jabariyah, bahwa semua takdir di tangan Allah dan kita zahir batin dipaksa oleh Allah, disebut majbur. Kelompok ini disebut Jabariyah. Dulu di Banjar ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pernah membahas ini. Syekh Abdul Somad Palembani pernah bahas ini. Syekh Abdul Rauf Singkili pernah bahas ini. Syekh Nuruddin Araniri dari Aceh juga pernah bahas ini. Sampai zaman sekarang. Sampai ke Buton itu ada Sultan Muhammad Aidrus. Saya pernah meneliti dan mentahqiq risalah beliau Hadiyatul Bashir. Itu juga membahas bab ini. Ternyata ini perdebatan berkembang sampai kemana-mana. Jadi ada orang yang ketika dia bermaksiat, dia salahkan Allah. Kenapa kamu minum khamar? Sudah takdir gitu. Gitu. Kenapa kamu bermaksiat? Sudahlah, itu kehendak Allah. Kalamnya benar, tapi maksudnya nggak benar. Semuanya kehendak Allah, benar nggak? Tapi dia sedang mempersalahkan Allah. Ahlus sunnah mengajarkan dua hal. Pertama namanya kasab atau ikhtiar, yang kedua adab. Dua kelompok ini kemudian ditengahi, muncullah imam namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengambil jalan tengah. Karena jalan tengah berarti nggak ikut kiri, nggak ikut kanan. Jadi kelompok yang ternyata kelompok itu bersambung kepada Rasulullah SAW. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwa takdir itu artinya ukuran yang sudah Allah tentukan. Ukuran ini semacam jatah. Takdir bahasa Arab itu Allah memberikan ukuran. Lalu Allah berikan kemampuan di dalam diri kita, namanya kasab dan ikhtiar, untuk memilih. Saya menyebutnya kesadaran. Kalau bahasa Arabnya kasab, usaha atau ikhtiar. Tapi makna lainnya kesadaran. Kesadaran untuk milih. Nih, mohon maaf Pak, coba angkat tangannya. Coba angkat tangannya. Oke, itu yang angkat Bapak atau Allah? Kita memilih untuk mengangkat. Kalau Bapak jadiin gampar orang, itu yang gampar Bapak atau Allah? Kita gampar. Kita nggak boleh mengatakan Allah lah yang menggampar, nggak boleh. Inilah adab Sayyidina Al-Khidir. Sayyidina Al-Khidir ketika beliau mempertunjukkan demo di depan Sayyidina Musa alaihi wassalatu wassalam, bunuh anak kecil,
merusak kapal dan tidak minta upah. Apa kata beliau? Tidaklah aku lakukan itu dari perintahku. Supaya tidak, seharusnya kan dia ngomong, ini kan perintah Allah. Tapi adabnya, Sayyidina Al-Khidir masih sadar bahwa dialah yang membunuh. Tapi atas wahyu dari Allah, diberitahu oleh Allah, ini anak punya orang tua, kalau dia nanti besar, dia akan menyesatkan kedua orang tuanya. Diberikan pemahaman begitu oleh Allah, Sayyidina Al-Khidir kemudian memilih untuk menyelamatkan si anak sehingga meninggal sebelum baligh, masuk surga, orang tuanya juga masuk surga. Itu suatu keburukan atau kebaikan? Tapi zahirnya dibunuh, kira-kira begitu. Sayyidina Al-Khidir sadar dalam membunuh anak kecil itu, tapi dalam batinnya ada satu tujuan pemahaman. Maka dia tidak mengatakan yang membunuh Allah, gitu ya. Bisa memahaminya, memilah-milahnya. Maka kita ada satu bab setelah ikhtiar dan kasab yang disebut adab. Contoh kedua, kalau dapat benda baru, kita dikasih Allah kasih rezeki mobil baru, rumah baru, apapun yang baru, lalu kita berdoa, Allahumma inni as'aluka khairah wa khaira ma jabalta alaih wa khair ma fihi wa khair ma jabalta alaih. Ya Allah, aku memohon kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan yang Engkau letakkan di dalamnya. Tapi giliran buruk, kita nggak boleh ngomong, ya Allah aku minta kebaikannya dan keburukannya dan keburukan yang Engkau letakkan, nggak boleh. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa min syarri ma fiha. Selesai. Nggak boleh ngomong wa min syarri ma jabalta fiha, dari keburukan yang Engkau taruh di dalamnya, nggak boleh. Itu bab adab. Inilah perbedaan akidah orang yang bermakrifat. Itulah gabungan antara akidah dan makrifat. Orang cuma belajar akidah, nggak sopan pada Allah, itu jadi qadariyah mah. Ya berarti mereka nggak punya makrifat. Saya usut-usut, dari mana Imam Abul Hasan Asy'ari paham ini? Ternyata beliau pernah berguru kepada Imam Ruwaim, Imam Junaid Al-Baghdadi, pernah berguru kepada imam-imam ahli rohani, imam-imam yang mengikuti pola-pola Nabiullah Khidir, yaitu ikhtiar dan adab. Gitu Pak ya, dikunyah-kunyah aja dulu Pak ya, insyaallah bermanfaat. Cukup? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya mohon penjelasannya mengenai hadis yang intinya bahwa barang siapa yang mampu haji tapi dia tidak berangkat haji, maka pilihlah matinya Yahudi atau Nasrani, Ustaz. Penjelasannya hadis ini statusnya gimana? Atau gimana? Atau apakah jadi kafir, Ustaz? Orang yang mampu haji tapi tidak berhaji. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini dipakai oleh ulama-ulama ahli fikih, ahli hadis ya. Secara makna, orang yang mampu berhaji, mampu ini tidak hanya duit, mampu ini juga masalah safar. Sekarang kita daftar, baru keluar ya jadwalnya. Berapa tahun sekarang antri? Di Malaysia sudah lebih dari 30 tahun sepertinya. Jadi anak-anak baru lahir sekarang sudah didaftarkan. Ya, ditambah pandemi kemarin 2 tahun, sekarang cuma berangkat 50%. Ya, saya aja diundur lagi Pak. Tapi semoga ntar ada jalan, biar jalan tol cepat nanti ya. Amin. Ya. Kata sanggup di situ, lalu dia sanggup tidak berangkat. Artinya apa? Dia sanggup, tidak ada halangan. Maka istita'ah ini sekarang tidak hanya 2. Dulu kan istita'ah itu 2, kemampuan. Dulu cuma harta dan badan. Enggak, sekarang
juga masalah kebijakan. Nomor 3, urusan negara dan negara. Kalau zaman dulu enak Pak, punya duit berangkat pakai kapal, tapi meninggal di tengah jalan, di kapal meninggal, kapalnya tenggelam. Banyak dulu Pak Haji lama. Tapi Pak Haji dulu pulang pasti alim, karena dia tinggal berbulan-bulan, bertahun-tahun di tanah Mekah. Pulang pasti bisa bahasa Arab dan bawa kitab. Mohon maaf Pak Haji hari ini nggak pantas dapat gelar Pak Haji, mohon maaf ya, silakan tersinggung Pak ya. Pak Haji dulu pasti bisa baca kitab. Maka kalau kenalan sama orang jangan bilang saya Pak Haji Fulan, nggak pantas ya, nggak pantas Pak. Maka dulu dalam sejarah haji Indonesia itu ada beberapa buku. Semua orang yang hujjat, para haji, pulang-pulang bawa keilmuan, bawa ijazah keilmuan, semuanya bawa. Dan mereka pulang ganti nama. Kayak Ahmad Dahlan itu namanya dulu Muhammad Darwish. Pulang-pulang dikasih nama sama gurunya untuk mengambil keberkahan nama Imam Said Ahmad Zaini Dahlan, imam pemberantas ajaran Wahabi. Maka dikasih nama lah beliau Ahmad Dahlan, berharap pergerakan beliau nanti jauh dari pengaruh Wahabi ya. Kira-kira gitu Pak. Jadi mesti istitoah itu 3 ya, harta, kesehatan, yang ketiga kebijakan. Nah, jika ini sudah cukup lalu tidak berangkat, maka pilihlah mati Yahudiyan atau Nasraniyan. Itu benar, matinya sebagai orang Yahudi atau Nasrani, karena dia tidak menjalankan ajaran Islam. Inilah enaknya rukun Islam. Gak sanggup, cukup 4: syahadat, sholat, puasa, zakat. Kalau ada kesanggupan 5 ya. Ketika ada kesempatan Pak, umroh aja Pak. Kita nggak tahu kapan bisa berangkat. Ada kesempatan umroh ya, ini mumpung lagi dibuka lagi nih, udah umroh aja berangkat. Kalau nggak mungkin untuk pergi haji. Umroh ini kan haji juga Pak, haji kecil ya. Di kampung saya dulu kalau orang umroh itu panggil haji-hajian. Kita doakan ini kemarin pelepasan pertama orang-orang berangkat haji. Barangkali itu bukan hanya Indonesia, barangkali semua negara, baru kita yang awal kali ya. Kayaknya kita awaluman ya, orang-orang yang pertama kali melepas. Kita doakan para haji, baik laki-laki perempuan, dijaga oleh Allah SWT, hajinya mabrur, dan kita juga segera dihantarkan ke sana. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Syiratul ladzina an'amta 'alaihim Allahumma rahman rahim karim azim. Ya man yudabbiru al-laila wan nahar, shalli ala nabiyina Muhammad. Ya Allah yang mengatur siang dan malam, yang menggerakkan badan kami, yang mengalirkan darah dalam tubuh kami, yang membuat gerakan denyutan di dalam jantung kami, yang mengatur kedipan pada mata kami, yang menumbuhkan satu helai rambut di badan kami. Ampunkan kami ya Allah, dosa kami ada di setiap bagian tubuh ini ya Allah. Belum lagi dosa batin, dosa qalbu ya Allah, dosa merasa lebih baik, lebih suci dari orang ya Allah, merasa lebih alim daripada orang lain ya Allah, merasa paling benar, dosa iri dan dengki, dosa berprasangka buruk kepada makhluk Engkau, dosa-dosa yang kami tidak mungkin sebutkan satu persatu. Maka kami mengakui di hadapan-Mu ya Allah, kami ini pendosa ya Allah. Maka dengan ampunan dan rahmat-Mu ya Allah, faghfirna wastur auratina, ampunilah kami, hapuslah dosa-dosa kami, dan tutuplah aib kami di sisi-Mu dan di sisi makhluk-Mu. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar. Ya Allah, tolaklah, jauhkanlah bara bencana, keburukan dari kami, khususnya orang-orang yang percaya kepada Engkau. Wabil khusus lagi ya Allah pada negeri ini,
wabil khusus lagi ya Allah kepada orang-orang yang hadir atau mendengarkan kajian ini. Ya Allah, kalbu kami gelap, kalbu kami berkarat, namun dengan cahayamu yang tak terbatas ya Rabb, fanawwir qulubana wamla qulubana bima'rifatik, maka berilah cahaya kalbu kami dengan cahayamu, bersihkanlah kalbu kami dengan nur ilmumu. Allahumma ya Rahman Rahim ya Karim ya Azim, wahai yang maha pengasih penyayang, penuhi kalbu kami dengan kasih sayangmu, sehingga kami juga menyayangi makhluk-makhlukmu, mencintai orang-orang yang mencintaimu. Warzuqna hubbaka wa hubba ma yuhibbu waj'al lana 'ala 'amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, berikan kami cinta, rasa kenal kepada Engkau. Jika tidak ya Allah, maka berikan kami rasa cinta kepada orang yang kenal kepada Engkau, dan berikan kami keistiqomahan ya Allah dalam mengamalkan sesuatu yang menghantarkan kami menjadi cinta kepada Engkau. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim, salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.